Ceritanya gini, manusia itu nggak bisa kamu larang. Kalau ada tombol yang tulisannya kalau kamu pencet ini dunia berakhir, akan ada orang mencet sebelum chatnya kering. Dia bilang gitu. Orang kecil itu bicara peristiwa, orang besar itu bicara ide. Ide. Orang nggak jelas itu bicara orang lain. Aku tuh sering menjelaskan ketidakharaman musik perspektif Nakli ya, Mas Abrang. Jadi perspektif dalil-dalil. Tapi tentu nggak bisa jelasin perspektif aklinya, perspektif rasionalnya, karena bukan musisi sama sekali dan tidak punya taste di sana. Cuman aku orang yang percaya pada kekuatan musik dalam nge-framework sesuatu. Contohnya gini lah, ketika aku motong videoku, dimasukin 1 menit ke media sosial, itu aku kasih sentuhan musik yang menurutku mendukung pesan yang hendak aku sampaikan. Atau contoh ekstrimnya, orang yang kepleset kulit pisang, itu kalau dikasih musik Warkop DKI misalnya, orang mungkin ketawa ngeliat itu, lucu jadinya. Tapi kalau dikasih musik sedih, orang akan menangis melihat tragedi ya. Nah makanya itu yang kalau aku ngerasakan, itulah dahsyatnya musik. Banyak ulama-ulama dai-dai itu di media sosial yang selalu dikasih musik sebagai background dalam setiap ceramahnya. Emang efek itu nyata di musik. Saya merespon pada kejadian yang sama dengan musik yang berbeda. Gimana sih cara kerjanya kok dia punya efek seperti itu? Iya. Gitu. Oke. Cara kerja otak untuk memaknai sebuah kejadian atau memaknai informasi itu tidak bisa lepas dari background pengetahuan yang dia miliki, background pengalaman yang dia miliki. Selalu itu. Kalau dia berdiri sendiri, kita nggak tahu. Kita nggak pernah lihat ular. Kita ngeliat ular bingung pasti, nggak tahu artinya apa. Oke. Tapi karena kalau kita tahu pengalaman bahwa ular itu mungkin berbisa, menakutkan segala macam, kita jadi bersikap takut nih misalnya gitu. Jadi untuk bisa merespon sebuah informasi itu selalu butuh background informasi. Nah, background informasi ini menjadi fondasi, ya tadi menjadi fondasi untuk memaknai. Ini bentuknya fondasinya itu tidak selalu pada kesadaran yang kita sadari. Maksudnya gini, ketika ular berbahaya kan kita nggak, oh saya ingat itu ular itu berbahaya berarti kan nggak gitu kan. Tapi kan langsung langsung lari gitu. Jadi dia terpacking menjadi sebuah judgement, katakanlah gitulah, sebuah kesadaran. Nggak perlu analisa. Dia jadi sebuah kesadaran sehingga kita bisa merespon sesuatu. Nah, uniknya di sini, kalau nonton nonton orang jatuh, itu kita kan nggak bisa punya makna apa-apa tuh. Kan masih kosong tuh, kita nggak tahu background informasinya dia siapa, kenapa dan seterusnya untuk bisa merespon itu dengan baik, tepat, kan gitu. Nah di sini fungsinya musik itu untuk mengisi memori itu sebenarnya, untuk mengisi ingatan itu sebagai penggantinya, sebagai fondasi. Oh. Jadi ketika ada musik sedih, kita tahu nih fondasinya sedih nih, entah apa sebabnya, kita terbawa pada sebuah kondisi itu tadi, packing fondasi itu sehingga kita memaknai kejadian itu menjadi tragedi atau tertawa atau komedi kan gitu. Nah jadi fungsi musik itu salah satunya seperti itu. Bayangkan nonton film tanpa ada soundtracknya, mau teriak-teriak kayak apa, mau perang kayak apa ya nggak kebawa, nggak terlalu terbawa kita. Karena atau kering, bisa jadi, tapi lama ya kan. Film 1,5 jam kita nggak bisa cerita semua background karakternya, kejadiannya dan segala macam. Makanya ditutupi pakai musik, fungsinya musik itu. Nah pertanyaan yang fundamental lagi, kok bisa musik jadi seperti itu? Kan kok dia bisa punya fungsi yang fundamental ya untuk bisa memberi background informasi seperti itu. Pengganti sebagai pengganti ingatan itu tadi. Karena musik ini menurut saya masih dikurang dihargai ini. Betapa pentingnya musik ini. Orang lihatnya musik sebagai menghanyutkan, dia bisa menghanyutkan dan bisa melupakan, benar. Tapi bisa membangkitkan juga bisa. Tapi karena dia memang refleksi langsung dari yang saya sebut sebagai realitas yang kita alami sehari-hari. Itu kita bisa merasakan realitasnya di musik sebenarnya tanpa kita sadar. Tapi coba saya bedah ya. Hidup kan kayak bermusik.
Misalnya kita dengerin band nih musik. Ada berapa yang berjalan di situ? Ada drum, ada gitar, ada bass terusnya. Tapi apa yang kita dengarkan? Harmoni. Iya. Kalau ada satu keluar aja nggak enak rasanya. Udah gitu kan. Hidup kan gitu juga. Ada kehidupan pribadi, ada kehidupan pekerjaan, ada kehidupan sosial. Ini kan sebenarnya musik yang bermain nih. Iya. Ada beatnya. Kalau dia tidak harmoni kita juga ngerasa nggak enak. Kalau dia harmoni rasanya klik juga. Nah itu terrepresentasi secara hampir full. Saya nggak ngomong full ya. Tapi itu representasi yang cukup Maksimal. cukup membuat kita bisa mengambil makna dari situ. Dari ekspresi musik tersebut. Telinga kita itu dengerin musik itu cukup teliti. Kalau mata itu paling 25 per detik cukup itu. Apa ngambil sampling datanya itu. Kalau kuping itu bisa sampai 44.000 per detik. Per detik. Jadi yang kita ambil datanya per detik itu bisa sampai segitu telitinya. Nah itu yang jadi koneksi kita sama musik ini kadang-kadang kita tidak paham secara kognitif, tapi secara rasa pasti Paham. ada nih, ada rasa tertentu membawa kita ke sebuah tempat karena kita mengalami musik sebenarnya setiap hari pada ekspresi yang berbeda. Karena nada nih apa, karena frekuensi nada nih apa sih? Nada nih cuma ya naik turun lah. Seperti hidup, panas dingin sedih bahagia ya semua sama seperti itu. Harmoninya gimana nih kemudian ya musik berarti fundamental. Kalau ngelihatnya musik sebagai permukaan aja dilarang-larang dan seterusnya, musik dia bisa refleksi ya, dari hidup kita seperti apa itu juga. Karena kalau aku misalnya kadang itu secara tidak sengaja mengkotakkan kenangan itu dalam musik. Bisa. Misalnya ya ketika aku dengar musik ini Ingat. Iya, ingatanku terlempar kepada satu kejadian, satu peristiwa atau satu jangka waktu tertentu. Naik tuh ke permukaan. Bau nggak kalah kuat, tapi kurang lebar. Kalau bau spesifik pasti. Spesifik. Bau ini terus ingat, waktu itu ya. Tapi pendek tuh rentangnya. Tuh. Iya. Apa kalau telinga itu nuansanya lebih lebar yang bisa kita tangkap. Telinga kiri sama telinga kanan aja beda tuh. Kalau kita dengerin detail, kalau mau ngomong detail, kamu ngambil pelajaran detail, dengerin dominan pakai kanan. Kalau kamu pakai nyambung rasa, dengerin pakai kuping kiri. Mungkin itu ya, ada beberapa musikan yang kanan kirinya diatur. Itu binaural itu gini, binaural itu gini. Saya nggak merekomendasikan ya, tapi yang mau mencoba nggak apa-apa. Binaural itu jadi musik yang sama, tapi frekuensinya digeser sedikit. Frekuensi kanan sama kirinya dibedakan sedikit, misalnya 5 atau biasanya di bawah 20. Karena telinga kita hanya bisa mendengar paling bawah sampai 20. Padahal yang bisa mempengaruhi otak itu frekuensi sangat rendah. Misalnya 5 beta wave, gamma wave dan seterusnya lah. Itu frekuensi sangat rendah. Jadi musik nggak bisa langsung nembak otak nih. Tapi kalau dibikin binaural, artinya digeser sedikit nih nadanya, frekuensinya, itu terjadi proses yang namanya heterodyning. Apa itu heterodyning? Jadi misalnya gini, yang kanan dibikin 1000, yang kanan dibikin 1000, yang kiri dibikin 1005. Kita secara sadar nggak akan kerasa bedanya. Tapi yang terjadi adalah ada frekuensi baru yang terbentuk, yaitu frekuensi plus, jadi 2005, dan frekuensi minus, yaitu 5. 1000 sama 1005, perbedaannya 5. Terjadi produksi 5 dan terjadi produksi 2005. Nah 5 ini ditangkap sama otak. Gereng. Dengan sama otak dia akan membuat sebuah perubahan yang kita kemungkinan tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa ngerti efeknya. Itu efek yang sama bisa diindus, bisa digali dengan metode lain. Metode Sambawi, metode Semedi, metode hening, metode zikir, metode diem di padang Arafah misalnya dengan dirinya sendiri, wukuf, diem gitu. Itu sebenarnya kan kita ngontrol dalam satu titik tertentu, kita bisa punya kontrol terhadap wave di dalam otak itu loh. Tapi kan itu kita membangun sendiri. Iya. Beda sama yang dibangun dari luar. Kalau bangun dari luar kita seperti nanti ketergantungan dari obat, kan semacam gitu. Efek pendeknya mungkin bisa, aku bisa gini nih, bisa kemudian gini efek pendeknya. Tapi efek panjangnya bisa ketergantungan dan kita jadi nggak seimbang. Nah itu jangan malah dicoba, ini aku mengasih tahu secara detail. Tapi ini nggak, Mas Abrang, berarti mungkin nggak ada beberapa jenis musik seperti yang tadi disinggung. Itu ya memang itu harus diharamkan, minimal ya dihindari lah, karena dia bisa sangat independen mempengaruhi orang tanpa. Kalau memperlakukan musik seperti memperlakukan obat, seperti melakukan hal yang lain, yaitu input yang membuat kita ketergantungan, itu sama bahayanya. Mau musik, mau apa dan segala macam, mau vitamin sekalipun, kalau kita nggak bisa hidup tanpa vitamin itu tetap menurutku diharamkan. Karena semakin menjauhkan dirimu sama dirimu sendiri gitu. Diharamkan itu ya pada posisi saya, pemahaman saya menyusahkanmu untuk menemukan dirimu kan gitu. Tapi kalau musik yang biasa, ini nggak mudah ngomong musik
didesain untuk buruk. Dia harus kawin sama pendapat sosial terhadap musik tersebut. Jadi dia nggak bisa independen. Nggak bisa independen. Misalnya musik metal buruk. Iya. Nah, itu ada tambahan pendapat sosial tuh. Kan gitu. Atau kemudian pendapat awal-awal yang bikin dengan lirik-lirik yang kasar atau buruk sehingga punya potret bahwa itu musik yang buruk. Oke. Otomatis nanti kita mendengarkan itu yang terframe adalah sesuatu yang buruk tersebut, misalnya kan gitu. Jadi bukan proses musiknya sendiri, tapi ada tanaman belief system masyarakat yang kita adopsi terhadap musik itu. Oke. Jadi tetap dikonstruk sebenarnya secara sosial. Iya, tetap ada konstruksi Dan sosialnya. agama juga bisa akhirnya bukan mengharamkannya, tapi justru mengkonstruk ulang. Semua frame sosial yang tidak tepat itu bisa menghasilkan output buruk, tapi bukan agamanya yang salah, Iya, framingnya yang framingnya. salah. Menurut saya musik juga ada kayak gitunya, bukan musiknya secara intrinsik salah, tapi ada framing tertentu sehingga membuat musik itu punya efek yang berbeda. Iya. Kecuali memang binaural itu tadi, binaural memang didesain dari awal untuk masuk ke otak tanpa kita punya kontrol gitu. Oke. Gini, kita berada di zaman yang justru apapun itu jadi sesuatu bagi orang. Iya. Iya kan? Iya. Kayak orang di hate aja di media sosial. Ya gak apa-apa karena engage-ku akan naik gitu, engagement-ku akan naik. Ada istilah gini loh, Beb. Siapa yang ngomong lupa aku. Dia ceritanya gini. Manusia itu nggak bisa kamu larang. Kalau ada tombol yang tulisannya kalau kamu pencet ini dunia berakhir, akan ada orang mencet sebelum chatnya kering. Dia bilang gitu. Manusia. Iya. Saya juga nggak menghalangi orang eksperimen menurut saya. Iya. Asal kamu tahu resikonya. Asal kamu tahu resiko. Artinya Artinya pelajari dulu. eksperimen itu harus berbasis riset. Iya, Pak. Jangan ya. mainan eksperimen aja. Daripada Jangan justru risetnya berbasis eksperimen. Resikonya bisa kamu tanggung. Kalau resikonya terlalu berat, kamu nggak berani nanggung, jangan coba-coba. Iya. Gitu aja lah. Dan itu berlaku bagi semua hal. Media hal. sosial, Iya. menjadi populer, menjadi tokoh agama, menjadi musisi, semua itu dengan resikonya, Dengan resikonya masing-masing. semua. Jangan dilihat enaknya aja, dilihat resikonya. Itu yang bikin para pejabat kalau menang terus pidato pertamanya alhamdulillah saya terpilih. Kamu ngelihat enaknya, nggak ngelihat resikonya, tanggung jawabmu kan harusnya kamu astagfirullah ya Allah ampun, mengerikan ini resikonya berat, ngurusi orang banyak. Pemahaman saya Umar kan juga gitu. Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar siapa? Abu Bakar ketika Semua. diangkat kan takutnya duluan, bukan senengnya duluan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu innalillah bukan alhamdulillah. Malah innalillah. Karena mengerikan maksudnya. Dan langsung malah yang kedua yang dilakukan adalah support system. Dia pulang ke istrinya, nanya, kamu siap nggak jadi istrinya seorang pemimpin? Siap. Kalau begitu semua perhiasanmu harus dicopot, sedekahkan, rumah kita sedekahkan, kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi batas terendah orang, tidak boleh ada orang yang lebih miskin dari kita dan lain sebagainya. Itu pemimpin yang benar tuh yang bagian dari masyarakat. Dia bukan bos yang naik bukan bos yang naik pedati nyuruh pedatinya jalan. Pemimpin itu yang paling depan di kudanya. Dia pemimpin. Kalau yang di atas pedati bos itu namanya. Pertanyaan, kita punya bos apa punya pemimpin? Itu mengingatkan aku ada seorang Badui itu masuk ke majelisnya Nabi Muhammad. Itu terus nanya, ini yang Nabi yang mana? Karena tempat duduknya sama rata, pakaiannya sama, semuanya sama gitu, relatif sama. Karena itu jiwa kepemimpinannya. Nah, Mas Abrang, mau lanjut ke musik-musiknya Leto. Nah, ini musik Leto itu ada by design-nya atau enggak? Atau ya udah kita bikin aja gitu. Atau ada muatan ideologi tertentu? Oke, kita nggak ngomong makna musik lagi ya. Kita ngomong background di belakangnya itu ya. Iya. Karena terus terang aku ngomong di publik itu udah capek, kan ngerasa nggak berguna ini nggak aku mau ngomong apa wae, mau nyumbang apa aja nih kayak gini aja nih, nggak ada yang dengerin kupingnya. Tapi oke lah, dan lagu kan sudah banyak yang bahas, tapi ini tadi kan ngomong tentang background lagu itu. Iya. Kalau saya ngomong saya mendesain full, saya nggak berani, karena saya nggak bisa nge-track inspirasi datangnya dari mana, saya nggak bisa nge-track keputusan datangnya dari mana, Variannya dari mana aja. Jadi pasti ada intervensi langit dalam tanda petik ya, intervensi yang tidak saya pahami. Tapi kalau ngomong garis merahnya ketika membuat itu, saya pengen pakai strategi jujur. Saya hanya bisa ngomong apa yang saya tahu, saya hanya bisa ngomong apa yang saya alami,
saya bisa menyampaikan apa yang pernah saya hand on pegang sendiri nih. Jadi bukan potret sebuah cerita, dan saya berusaha gini, berusaha tulisannya adalah sebuah framework, bukan sebuah potret kejadian. Oke. Kalau potret kejadian kan bisa aja kita ngomong sejarah, cinta, patah hati dan seterusnya. Tapi saya pengen ngomong sebuah framework agar hidupnya lebih lama. Kalau nyambung pada keabadian yang kita obrolkan kemarin itu. Kalau kita ngomong framework, umurnya akan lebih lama. Jadi ketika bikin lagu yang saya tangkap adalah feel-nya itu tadi. Sebelum jadi musik, tapi memori ini tuh di memori, misalnya memori kesedihan. Kita punya perpustakaan sedih 7 kemarin yang paling berat nih. Oke, kita kumpulkan. Kita jadiin feel nih gimana nih rasanya nih, nuansanya gimana. Abis itu dengerin musik, dreng. Abis itu nanti kata-kata akan keluar sendiri. Bahkan kita nggak tahu arahnya kemana nih, tapi kata-kata akan keluar sendiri. Tak, 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 tak. Beberapa kata-kata kunci keluar, setelah itu diserahin, sambungannya serahin sendiri. Nah itu proses pembuatan lirik delay itu, proses kreatif. Jadi kalau ngomong bahwa saya membuat lirik, technically yang nulis saya. Tapi saya nggak berani ngomong bahwa full itu saya yang nulis, karena pengalaman saya juga sering terkejut sendiri dengan tulisan. Iya. Apa ya saya tulis kemarin kan gitu. Kok bisa begini? Kok bisa begini ya? Kenapa pilihan katanya gini? Kadang-kadang saya juga. Tapi yang coba saya sampaikan, bukan saya sampaikan, saya mencoba menjadi talang dari experience yang lebih universal. Jadi talang aja, talang nyambung ya tulis sebisa mungkin. Itu pasti terkotori dengan bias-biasa ya. Tapi sebisa mungkin, sebersih mungkin, sebisa gitu lah. Iya. Itu yang dibilang orang kecil itu bicara peristiwa, orang besar itu bicara ide. Orang nggak jelas itu bicara orang lain. Nah, kalau aku ingin masuk ke beberapa lagu di Cahaya Untuk Indonesia itu sebenarnya pernah dibahas 2 lagu. Ini pengen 2 lagu lain yang judul lain. Pertama tuh Ruang Rindu, Mas Abrang. Ya. Satu lagi? Satu lagi itu Permintaan Hati. Itu kalau ngomong garis merah besarnya sama kok. Ada garis merahnya ya. Iya. Garis merah hampir pada semua, walaupun pada ekspresi yang mungkin di permukaan atau di belakang. Tapi itu kan ngomong tentang kesunyian. Ruang rindu kan ruang kesunyian, ruang kesendirian. Permintaan hati juga gitu. Mana liriknya? Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Sunyi. Jadi memang secara fundamental saya pribadi, pengalaman yang paling mendalam di saya itu kesunyian. Saya itu merasa sunyi hidup itu. Saya nggak pengen terdengar fatalis atau nihilis ya. Tapi memang saya merasa sunyi, suwung hidup ini. Jadi outputnya adalah rindu, outputnya adalah minta biar mendengarkan, minta suara dan seterusnya lah. Ruang rindu itu kan juga ngomong dalam sunatullah yang kita berjalan ini. Ikut mengalir lembut sungai ke ujung mata, itu kan ngomong tentang sunatullah. Bahwa hidup ya memang harus mengalir dan seterusnya. Tapi dalam sunatullah itu ada kesunyian loh, karena ini ilusi ini. Dan kesunyian itu cuma bisa di ruang rindu ngomong menjawabnya dengan kerinduan. Kerinduan yang nggak tahu ditujukan kemana dengan tepat, makanya taruh di sebuah ruangan yang menunggu yang dirindukan untuk datang, misalnya kan gitu. Yang bibir cuma bisa menggumam, ya berzikir atau memanggil dan seterusnya di ruang itu, pada ruang kesunyian itu. Begitu juga dengan permintaan hati, di antara kegagahan seperti itu. Lagunya kan, kalau musiknya kan ngomong tentang, musiknya agak keras itu, tapi itu keras yang miris, karena miris kalau ngomong liriknya ya, itu kesunyian. Lagi-lagi pada ngomong, dengarlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah aku arti pada hidupku yang terhempas terlepas tanpa pelukanmu. Itu ya ngomong pada hidup ini menjalani kesunyian demi kesunyian. Terus harus, apakah mau diisi pakai apa? Ngisi pakai semua ilusi, itu juga kesunyian yang berikutnya. Kesunyian itu tanpa batas ini liriknya. Itu keluarnya di Sandaran Hati yang hampa tanpa tepi itu, kehampaan tanpa tepi. Itu kan lagi-lagi ngomong refleksi terhadap kesunyian, hampa yang tanpa tepi. Itu dari karya itu saya justru bisa juga bercermin bahwa ternyata garis merah hidup saya itu kesunyian. Garis merah hidup saya itu mungkin bukan keputusasaan ya, tapi kesadaran yang menggigit soal kesendirian, soal kesunyian, soal ketidaknyamanan dengan ilusi ini semua ini loh. Ini bener-bener, walaupun dikasih hadiah pemahaman,
beberapa pemahaman sama Tuhan ya. Dari sana. Ya dari sana ya alhamdulillah lah, saya bersyukur terhadap itu. Tapi kesunyian itu bukan sesuatu yang hanya bisa dijawab menurut saya ketika terserap dalam keberadaan yang sejati menurut saya. Dan saya tidak bisa, dan kalau bisa diomongin, saya nggak sabar menunggu waktu itu untuk tercerap di situ. Karena penderitaan yang menurut saya fundamen paling dasar itu keterpisahan itu. Dengan keterpisahan dari yang sejati itu kan datang kesunyian, datang kerinduan, datang segala macam yang menarik itu. Dan ada dikasih obat-obat dalam tanda petik ya, obat-obat di dunia di mana kita bisa connect lagi, tapi nggak ada yang abadi juga. Datang pergi dan seterusnya lah. Jadi ya kalau gini jadi kayak lagu Leto itu kesedihan semua ya. Ini bukan sedih ya. Maksudnya ini ngomong tentang realitas. Saya nggak gini kok. Sedih itu relatif karena dia itu seperti gelombang itu tadi, sedih ya, karena kamu tahu senang makanya kamu tahu sedih dan seterusnya. Saya nggak bermain di area situ. Saya bermain pada area kenyataan yang saya alami dan saya merespon bukan pada emosional inkarnasi manusia. Karena saya melihat ini semua juga sebagai sebuah ilusi yang perlu dijalankan lah. Saya menemukan fundamental yang bisa jadi mesin untuk terus bertahan pada kesunyian ini kan juga di kalimat-kalimat Islam, menjadi orang yang bermanfaat, membagi hadiahmu kepada yang lain dan seterusnya. Itu membuat hidup jadi bearable, jadi penderitaan yang bisa dilakukan, penderitaan yang worth it dilakukan gitu. Jadi yang worth it dilakukan. Tanpa itu ngapain? Biasa ada irinya dengan orang yang punya ambisi kadang-kadang ya. Ada irinya, dia bisa menikmati hidup dengan kendaraan kekayaan, dengan kendaraan kekuasaan dan seterusnya. Tapi ya iri itu dalam tanda petik bukan terus pengen seperti mereka, masing-masing punya tempatnya sendiri ya. Itu dalam tanda petik bisa melupakan kesunyian itu ya, bisa melupakan kesendirian itu ya. Ini ya mungkin gimana ya, saya nggak pengen ini jadi pembicaraan yang menyedihkan ini. Iya. Saya nggak pengen jadi pembicaraan yang melo ini. Tapi justru dari kesunyian, penderitaan, kesepian itu kan justru jadi kekuatan tersendiri kan. Tapi gini juga Beb, tanpa ada struggle nggak ada yang namanya makna. Semakin susah mendapatkan ya gampangnya, semakin susah mendapatkan semakin berharga. Iya. Berharganya itu in respect pada kesusahannya. Saya juga mungkin hidup saya akan jadi bermakna kalau memang mengalami kesunyian tanpa henti ini. Saya sendiri nggak punya bayangan apa yang bisa mengobati kesunyian ya. Mau kaya kayak apa, mau berkuasa kayak apa, nggak akan mengobati kesunyian ini. Ada petunjuk, ada cahaya sana sini dan seterusnya, tapi juga nggak bertahan juga. Yang ya. Gimana ya? Males aku urip ya. Aku jadi ingat ini sebenarnya. Salah satu syair Rumi itu tentang seruling. Suara seruling itu adalah suara ketercerabutan bambu dari pohonnya. Iya. Itu sebenarnya suara indah, derita. Tapi suara seolah indah tapi suara derita ketercabutan. Ya. Dan ini ya, sama kayak ini. Understand. Siti Fatimah itu putri Nabi itu kan sekitar 8 bulan saja bertahan setelah ditinggalkan wafat Nabi Muhammad. Yaitu karena habis rasa keterputusan. Walaupun tidak secara kompleks ya. Tapi pada batas tertentu ada keterputusan gitu. Kayak paham ada saya. Sesuatu yang hilang sebagai alasan untuk dia tetap bersemangat, bertahan. Karena itu Nabi itu kan sambungan utama, frekuensi utama kita kepada Tuhan. Ini jangan diterjemahkan sebagai masalah psikologi yang kayak gitu ya kesehatan mental dan seterusnya ya. Enggak, itu no problem. Karena kalau itu dipahami sebagai masalah psikologis, semua nabi itu punya masalah itu. Karena semua nabi itu selalu menghayati dan memaknai sepi, sunyi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Musa di Gunung Tursina. Oh iya, benar ya. Nah, orang kota itu khususnya ya, atau orang desa yang aktif di media sosial ya, itu kan tidak diberi waktu untuk sepi. Dia bangun, kemudian harus langsung mandi, langsung bekerja, macet-macetan, pulang capek, tidur, bangun, terus begitu, sehingga dia tidak pernah punya waktu sepi
untuk memaknai sebenarnya keramaian yang saya jalani selama ini penting atau tidak. Jangan-jangan kita cuma zombie aja gitu. Bahkan gini kok, Beb, kenapa agak susah juga di kota benar. Ini kita semua ngalami tapi nggak sadar nih. Ada frekuensi 60 Hz yang hidup terus selama kita dekat listrik. Oke. Listrik ada 50-60 Hz ya. Kita kalau nggak salah kita pakai 60. Bener nggak Mas? 60 kita pakai. Oh, kita pakai 50 ya? Oke. Kita pakai 50 Hz. Ada frekuensi 50 Hz yang karena bunyi terus jadi kita ignore, nggak kita artikan. Oh, oke. Kalau kita ke tempat sepi lagi kerasa tuh. Ya. Bener-bener nggak ada listrik di sekitarnya, baru sunyinya bener-bener sunyi. Kita tuh selama dekat listrik kita nggak pernah merasakan sunyi sebenarnya. Oh, Ada frekuensi Iya. terus nih yang hidup, yang cuman nggak kita dengerin Sadari. aja, nggak kita sadari. Otak kan gitu kalau udah ada terus di-ignore sama dia. Iya. Kayak hidung kan kelihatan terus, tapi kan kita nggak ngelihat. Iya. Terus di-ignore sama otak. Iya. Ya ini apa kayak kesalahan yang terus diulang-ulang itu pasti orang akan ngerasa Kebas "Ah, ya, udah lah, lama-lama ya. kebas. Jadi udah iya udah. Tapi memang kalau menurutku tuh musik yang haram tuh memang suara ini apa listrik kalau udah habis pulsanya tuh. itu memang mengganggu. Teror itu neraka itu. Dan itu tajam nih. Pak. Iya. Oke, makasih Mas Abrang ya. Makasih, Beb. Wah, sorry melo, Beb. Enggak.